Di sebuah desa kecil yang penuh keterbatasan, seorang bocah yatim bernama Adi berjuang keras menjual sapu sambil menggendong adiknya yang masih kecil. Kehidupannya yang sederhana berubah drastis setelah bertemu dengan seorang miliarder yang memberinya kesempatan tak terduga. Namun, keputusan besar yang harus diambil Adi membawa ujian dan harapan yang lebih besar. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari keramaian kota, hidup seorang bocah bernama Adi. Usianya baru 10 tahun, namun ia sudah terbiasa menghadapinya hidup dengan segala keterbatasan. Setiap pagi, Adi bangun sebelum matahari terbit, menyapu wajahnya dengan air dingin dari sumur, dan segera pergi menuju pasar desa. Di pundaknya, ia selalu menggantungkan sapu-sapu kayu kecil yang ia buat sendiri dengan tangan. Sapu-sapu itu dijual untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adi tidak sendiri dalam perjalanan hidupnya. Di punggungnya, ia selalu menggendong adik kecilnya, Aisyah, yang baru berusia 2 tahun. Aisyah adalah satu-satunya keluarga yang dimilikinya setelah orang tua mereka meninggal akibat kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Sejak saat itu, Adi yang masih kecil ini menjadi tumpuan hidup bagi Aisyah dan neneknya yang sudah renta. Keluarga kecil mereka tinggal di sebuah rumah sederhana dengan atap yang sudah usang, namun penuh dengan cinta. Meskipun hidup mereka jauh dari kata mewah, Adi tidak pernah mengeluh. Setiap hari, ia berjalan keliling desa dengan membawa sapu-sapu kayu yang dijualnya dengan harga Rp500 per biji. Ia tak peduli hujan atau terik matahari yang menyengat. Bagi Adi, yang penting adalah ia bisa membantu nenek dan adiknya bertahan hidup, meskipun hanya dengan cara yang sederhana. Terkadang, ia melihat anak-anak lain yang bisa bermain bersama teman-temannya, mengenakan pakaian baru, dan makan enak setiap hari. Namun, Adi tidak merasa iri. Ia tahu, hidup mereka berbeda. Hidupnya memang berat, tetapi ia yakin suatu hari nanti akan ada jalan keluar. Adi sering merenung saat berjalan, memikirkan bagaimana ia bisa memberikan kebahagiaan untuk Aisyah dan neneknya. Kadang-kadang, di tengah kelelahan, ia membayangkan dirinya bisa hidup lebih baik. Mungkin suatu saat nanti, ia bisa berhenti menjual sapu dan memberikan adiknya pendidikan yang lebih baik. Suasana desa yang tenang memberi rasa damai bagi Adi setiap kali ia berjalan menyusuri jalan tanah yang berbatu. Di kanan kiri jalan, terlihat sawah-sawah hijau yang menghampar luas. Pohon-pohon besar dengan cabang yang rimbun menambah kesan sejuk dan teduh di tengah perjalanan. Adi selalu menikmati setiap langkahnya, meskipun tubuhnya lelah. Ia tahu bahwa setiap langkah yang diambilnya adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik untuk keluarganya. Setiap kali melewati rumah-rumah penduduk, Adi selalu berhenti sejenak dan menawarkan sapu yang ia jual. Beberapa orang membeli dengan senang hati, memberikan uang sedikit lebih banyak dari harga yang diminta. Ada juga yang hanya mengangguk dan tersenyum, tanpa membeli apapun. Namun bagi Adi, itu bukan masalah. Yang penting ia sudah berusaha. Adi bukanlah anak yang suka meminta-minta, meski seringkali hidupnya serba kekurangan. Ia belajar untuk mandiri sejak dini. Ia tahu bahwa hanya dengan bekerja keras dan tidak mengeluh, kehidupan bisa berubah. Hari demi hari ia lalui dengan penuh harapan, walau tak tahu pasti kapan keadaan akan membaik. Semua yang ia lakukan untuk Aisyah, agar adiknya bisa tumbuh dengan lebih baik, meskipun mereka hidup dalam keterbatasan. Sejak orang tua mereka meninggal dalam kecelakaan 5 tahun yang lalu, kehidupan Adi dan Aisyah berubah drastis. Keduanya kehilangan bukan hanya orang tua, tetapi juga sumber harapan dan cinta yang biasa mereka rasakan. Saat itu, nenek mereka yang sudah tua dan lemah, tinggal di rumah sederhana yang semakin rapuh karena dimakan usia. Rumah itu terletak di pinggir desa, jauh dari keramaian dan kemewahan kota. Meskipun begitu, rumah tersebut tetap menjadi tempat yang penuh kenangan dan kebahagiaan bagi mereka, meskipun semuanya telah berubah. Nenek, yang dulunya sangat bertenaga dan penuh kasih sayang, kini hampir tak mampu lagi melakukan banyak hal. Penyakit-penyakit yang mulai menyerangnya membuatnya semakin lemah. Ia tidak bisa lagi berjalan jauh atau mengurus rumah seperti dulu. Hanya di kursi kayu tua itu ia duduk,
menunggu Adi pulang untuk memberi makan atau membantu dengan pekerjaan rumah yang sederhana. Meski begitu, nenek selalu berusaha untuk tersenyum, berusaha menutupi kelelahan yang dirasakannya setiap hari. Adi menyadari betul keadaan neneknya. Setiap pagi, ia memastikan nenek sudah makan dan minum sebelum berangkat keluar menjual sapu. Ia mengatur waktu sebaik mungkin agar bisa segera kembali ke rumah setelah berkeliling desa. Setelah selesai menjual sapu, Adi langsung menuju dapur untuk menyiapkan makan siang atau sekadar memanaskan makanan yang ada. Ia belajar memasak dari neneknya, yang meskipun sudah tua, masih mengajarkan cara-cara memasak makanan sederhana seperti sayur asem, tempe goreng, atau nasi merah yang mereka makan setiap hari. Aisyah, adik kecilnya yang masih 2 tahun, selalu mengikuti Adi kemanapun ia pergi. Meskipun Aisyah terlalu kecil untuk mengerti kesulitan hidup yang mereka hadapi, Adi tahu bahwa ia harus melindungi dan merawat adiknya sebaik mungkin. Setiap kali mereka pulang ke rumah, Aisyah sering bermain dengan mainan sederhana yang ia buat sendiri dari bahan bekas. Namun, meski hanya memiliki sedikit, Aisyah selalu tampak bahagia. Senyumannya yang polos seakan menguatkan Adi untuk terus berjuang. Adi merasa bersyukur karena Aisyah belum menyadari betapa sulitnya hidup mereka. Ia ingin menjaga kebahagiaan adiknya selama mungkin. Setiap malam, setelah selesai makan malam yang sederhana, Adi dan neneknya duduk bersama di ruang tamu yang sempit. Nenek biasanya mengingatkan Adi untuk tetap bersemangat meskipun hidup terasa berat. Jangan pernah menyerah. Nak, walaupun kita hidup sederhana, hati kita harus tetap besar, kata nenek dengan suara pelan, namun penuh makna. Adi hanya mengangguk dan memeluk neneknya erat. Ia tahu, di balik kata-kata itu, ada harapan besar yang ingin disampaikan oleh nenek, meskipun neneknya sendiri sudah sangat lelah. Di luar rumah, kehidupan di desa berjalan seperti biasa. Petani-petani bekerja di sawah, dan orang-orang sibuk dengan rutinitas harian mereka. Namun, bagi Adi, dunia luar itu terasa jauh. Dunia yang ia kenal hanyalah desa ini, rumah ini, dan segala perjuangan yang harus ia hadapi demi Aisyah dan nenek. Adi merasa beban hidupnya begitu berat, tetapi ia bertekad untuk terus berjalan, tak peduli seberapa sulit jalan yang harus dilaluinya. Bagi Adi, keluarga adalah segalanya. Ia tidak akan menyerah, apapun yang terjadi. Setiap pagi, Adi memulai harinya dengan kesibukan yang penuh semangat. Sebelum matahari terbit, ia sudah bangun untuk menyiapkan segalanya. Dengan tangan kecilnya, ia menggulung sapu-sapu yang telah selesai ia buat semalam dan menggantungkan tas kecil di bahunya. Sapu-sapu tersebut terbuat dari bahan-bahan sederhana yang ia kumpulkan dari batang kayu dan ijuk. Meskipun terlihat sederhana, sapu-sapu buatan Adi cukup laku di desa. Mungkin karena harganya yang murah, hanya Rp500, atau mungkin karena mereka melihat bagaimana seorang anak kecil berjuang keras untuk bertahan hidup. Adi selalu memastikan Aisyah, adiknya, ikut bersamanya. Sebab, meski usianya baru 2 tahun, Aisyah adalah segalanya bagi Adi. Tidak ada yang lebih penting baginya selain menjaga adiknya dan memberikan yang terbaik meskipun dalam keadaan yang serba terbatas. Adi akan menggendong Aisyah di punggungnya, memastikan agar adiknya nyaman di atas pundaknya. Terkadang, Aisyah tertidur dengan nyenyak, atau hanya sesekali menggeliat karena cuaca yang panas. Namun, Adi tak pernah merasa lelah, karena baginya, Aisyah adalah sumber semangat yang tak pernah pudar. Perjalanan Adi ke pasar desa yang tidak terlalu jauh, namun cukup menguras tenaga. Jalan setapak berbatu dan kadang-kadang becek setelah hujan membuatnya harus berjalan dengan hati-hati. Setiap kali ia melewati rumah-rumah penduduk, Adi akan menawarkan sapu-sapu yang ia bawa. Ia tidak pernah merasa malu meskipun banyak yang melihatnya dengan tatapan kasihan. Adi tahu, ini adalah cara satu-satunya untuk bertahan hidup, dan ia tak ingin menyerah hanya karena rasa malu. Dengan senyum tulus, ia menyapa setiap orang yang ia temui dan menawarkan sapu. Terkadang, ada orang yang membeli lebih dari satu sapu, atau memberi uang lebih dari yang diminta. Adi merasa senang setiap kali itu terjadi, karena ia tahu itu bisa menambah sedikit untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, ada kalanya juga ia harus pulang dengan tangan kosong, jika tidak ada yang tertarik membeli.
Saat itulah Adi merasa beban hidupnya terasa lebih berat. Namun ia tidak pernah mengeluh. Ia tahu, hidup ini penuh dengan perjuangan, dan tidak ada yang mudah didapatkan tanpa usaha. Adi bukanlah anak yang suka meminta bantuan. Meskipun kadang ia merasa kesulitan, ia lebih memilih untuk berusaha sendiri. Ia sudah terbiasa mengatasi segala hal dengan kekuatan sendiri. Berbeda dengan banyak anak-anak lain yang mengandalkan orang tua atau saudara mereka, Adi belajar untuk mandiri sejak dini. Ia tahu bahwa dunia ini tidak selalu adil, dan hidup kadang harus dijalani dengan penuh pengorbanan. Namun, ia juga tahu bahwa setiap usaha tidak akan sia-sia jika dilakukan dengan hati yang tulus. Seiring waktu, Adi semakin terbiasa dengan rutinitasnya. Pagi-pagi buta ia sudah berada di luar, berjalan kaki dengan sapu-sapu kayu yang tergantung di bahunya, Aisyah yang selalu ia gendong di punggungnya, dan harapan di dalam hati untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Tak peduli seberapa berat langkah-langkah yang ia ambil, Adi tahu satu hal, ia tidak akan berhenti. Untuk Aisyah, untuk nenek, dan untuk dirinya sendiri, ia akan terus berjuang. Hanya dengan bekerja keras dan terus maju, ia percaya kehidupan mereka akan berubah. Meskipun itu mungkin tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Namun, Adi yakin suatu saat nanti, akan ada cahaya di ujung jalan yang ia tempuh dengan penuh tekad ini. Suatu hari, ketika Adi sedang berjalan melewati jalan utama desa dengan Aisyah di punggungnya, sebuah mobil mewah berhenti di depannya. Mobil itu sangat berbeda dengan kendaraan-kendaraan lain yang biasa ia lihat di desa. Mobilnya berwarna hitam mengkilap, dengan roda besar yang tampak begitu mengesankan. Adi menatap mobil itu sejenak. Heran, namun ia tidak berhenti. Ia terus berjalan, menggendong Aisyah dan menawarkan sapu-sapunya kepada rumah-rumah yang dilewatinya. Ia tidak pernah menyangka bahwa hari itu akan menjadi hari yang mengubah hidupnya. Dari dalam mobil, seorang pria berpakaian rapi keluar. Pakaiannya terlihat sangat mahal, dengan jas yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi, dan sepatu hitam mengkilap yang menambah kesan mewah. Pria itu berjalan ke arah Adi, lalu berhenti beberapa langkah di depannya. "Hei, nak," sapanya dengan suara lembut. "Kamu jual sapu, ya?" Pria itu melihat Adi dengan mata yang tajam, namun ada kelembutan dalam tatapannya. Adi mengangguk pelan, sedikit terkejut dengan perhatian yang diberikan orang asing itu. "Iya, Pak. Sapu baru," jawab Adi dengan suara yang tetap ceria meskipun ada rasa canggung. Pria itu tersenyum dan menatap Aisyah yang tertidur lelap di punggung Adi. "Kamu benar-benar luar biasa, nak," katanya, mengamati betapa berat beban yang harus dipikul oleh anak kecil ini. Adi sedikit bingung, tidak tahu harus mengatakan apa. "Terima kasih, Pak," jawabnya singkat. Namun, pria itu tampak sangat terkesan dengan keberanian dan tekad Adi. "Aku lihat kamu bekerja keras untuk keluarga. Kamu tidak memilih untuk hidup dengan mengandalkan orang lain," kata pria itu lagi. Matanya kini lebih lembut. "Pak Hadi," demikian pria itu memperkenalkan dirinya. Ternyata adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki beberapa bisnis besar di kota dan sekitarnya. Setelah beberapa lama berbincang, Pak Hadi merasa semakin tertarik dengan sikap Adi yang penuh semangat meskipun dalam keterbatasan. "Kamu tahu, nak," kata Pak Hadi sambil mengeluarkan dompetnya. "Banyak orang yang punya banyak harta, tapi tidak tahu cara bersyukur. Tapi kamu, meskipun dengan segala kekurangan, kamu masih berjuang untuk orang yang kamu cintai." Pak Hadi kemudian membeli beberapa sapu, lebih banyak dari yang biasa dibeli oleh orang desa. Ia juga memberikan uang ekstra kepada Adi, jauh lebih banyak daripada harga sapu yang ditawarkan. "Ini untuk kamu, nak. Gunakan uang ini dengan bijak," katanya sambil memberikan beberapa lembar uang. Adi merasa canggung, tidak tahu bagaimana harus merespons. Ia hanya menunduk, menerima uang tersebut dengan rasa terima kasih yang mendalam. "Terima kasih, Pak," ucapnya, meski hatinya berdebar karena merasa tidak pantas menerima pemberian sebesar itu. Pak Hadi, setelah beberapa saat berbicara dengan Adi, akhirnya berpamitan. Sebelum masuk ke mobilnya, ia menatap Adi dengan tatapan penuh harapan. "Kamu adalah anak yang luar biasa. Aku yakin suatu hari nanti,
hidupmu akan berubah. Teruslah berusaha dan jangan pernah menyerah. Ujarnya dengan suara tegas namun penuh kasih. Setelah itu, ia masuk ke dalam mobil dan melaju pergi, meninggalkan Adi yang masih berdiri di tempat, kebingungan dan terharu dengan apa yang baru saja terjadi. Adi menatap uang yang diberikan Pak Hadi dengan penuh rasa syukur, meskipun masih ada kebingungan di benaknya. Ia tidak tahu mengapa pria itu memberinya uang sebanyak itu. Namun, ia merasa sangat beruntung, dan di dalam hatinya, ia berjanji untuk menggunakan uang tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebelum melanjutkan langkahnya, ia memandang Aisyah yang masih tertidur di punggungnya, dan dengan perlahan berkata dalam hati, "Ini untukmu, Aisyah, agar hidup kita bisa lebih baik." Beberapa hari setelah pertemuan yang mengejutkan itu, Adi kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia tak mengerti mengapa Pak Hadi, seorang pria yang tampaknya sangat kaya dan sukses, tertarik padanya. Namun, ia merasa ada sesuatu yang istimewa dalam pertemuan itu. Uang yang diberikan Pak Hadi bukan hanya membantu kehidupan mereka, tetapi juga memberi Adi sebuah harapan baru. Namun, ia tidak berani membicarakan hal itu kepada neneknya atau Aisyah. Adi merasa bahwa pemberian itu terlalu besar, dan ia tidak ingin mereka merasa canggung atau terbebani dengan hal tersebut. Hari berikutnya, saat Adi sedang berjalan menuju pasar, ia melihat mobil yang sama berhenti di dekatnya. Pak Hadi keluar dari mobil dengan senyum ramah. "Hei, nak, kamu lagi jual sapu?" tanya Pak Hadi sambil melangkah mendekat. Adi yang sedang menggendong Aisyah hanya mengangguk dan memberikan senyum kecil. Ia merasa sedikit canggung, namun juga merasa berterima kasih karena Pak Hadi tidak melupakan dirinya. Pak Hadi mengajak Adi berbicara di pinggir jalan, jauh dari keramaian. "Adi, kamu tahu, aku merasa ada yang berbeda dari dirimu," kata Pak Hadi dengan serius. "Kamu tidak seperti anak-anak lain yang mengharapkan hidup mudah. Kamu bekerja keras, bahkan saat kehidupanmu penuh dengan kesulitan. Itu adalah kekuatan yang luar biasa." Adi mendengarkan dengan seksama, meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud Pak Hadi. "Pak, saya hanya berusaha membantu nenek dan Aisyah," jawabnya dengan jujur, tanpa bertele-tele. "Saya ingin mereka tidak hidup dalam kesulitan terus-menerus. Saya ingin Aisyah tumbuh dengan baik, seperti anak-anak lainnya." Pak Hadi tersenyum dan menepuk bahu Adi. "Itulah yang membuatmu berbeda. Banyak orang hanya berpikir tentang diri mereka sendiri, tapi kamu memikirkan keluargamu. Kamu benar-benar anak yang luar biasa, Adi," katanya dengan penuh kekaguman. "Kamu tahu, hidupku dulu juga penuh perjuangan. Aku pernah berada di posisi yang sangat sulit, seperti kamu. Tapi karena aku tak pernah menyerah dan terus berjuang, akhirnya aku bisa sampai di tempatku sekarang." Adi hanya menunduk, merasa sedikit bingung. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia belum pernah mendengar seseorang berbicara sebaik itu tentang perjuangannya. "Pak, saya cuma ingin hidup lebih baik," ujar Adi dengan suara pelan. "Saya tidak ingin hidup seperti ini selamanya." Pak Hadi menatapnya dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Hidup memang tidak selalu mudah, Adi. Tapi yang penting adalah, kita tidak pernah berhenti berusaha. Seperti yang kamu lakukan sekarang, kamu sudah berada di jalan yang benar. Ingat, setiap langkah kecil yang kamu ambil, suatu hari akan membawa perubahan besar." Adi merasa ada sesuatu yang dalam pada kata-kata Pak Hadi, sesuatu yang membuat hatinya terasa hangat. Ia merasa diberdayakan, seolah-olah ada kekuatan baru yang masuk dalam dirinya. Meski hidupnya penuh dengan kesulitan, Pak Hadi mengajarkan kepadanya bahwa perjuangan itu tidak akan sia-sia, dan ada harapan yang selalu bisa digenggam. "Ada satu hal lagi yang ingin kuberitahukan padamu, Adi," lanjut Pak Hadi. "Aku ingin kamu menjaga semangatmu. Kamu harus tahu bahwa setiap orang memiliki potensi yang luar biasa. Kamu hanya perlu percaya pada dirimu sendiri, dan jangan pernah ragu untuk bermimpi lebih besar." Adi hanya mengangguk, masih meresapi kata-kata Pak Hadi. Ia tidak tahu mengapa pria itu begitu peduli padanya, tetapi ada sesuatu dalam kata-kata itu yang menumbuhkan semangat baru dalam dirinya. Mungkin ini adalah titik balik yang selama ini ia tunggu. Mungkin,
Hidup mereka bisa berubah, asal ia terus berjuang dan tidak menyerah. Setelah beberapa saat berbincang, Pak Hadi pun berpamitan. Namun sebelum pergi, ia memberi sebuah nasihat yang mendalam. Ingat, nak, kamu tak pernah sendiri. Ada banyak orang di luar sana yang peduli, meski kadang kita tidak melihatnya. Jadi, jangan pernah takut untuk bermimpi dan berusaha meraih apa yang kamu inginkan. Adi merasa terharu, tak bisa berkata-kata lagi. Semua yang dikatakan Pak Hadi terasa sangat menyentuh hatinya. Ia memandang ke arah mobil Pak Hadi yang mulai menjauh, dan dalam hatinya, ia berjanji untuk terus berjuang, tidak peduli betapa beratnya jalan yang harus ditempuh. Setelah pertemuan mereka yang penuh makna, Adi melanjutkan rutinitas harian dengan perasaan yang bercampur aduk. Uang yang diberikan oleh Pak Hadi terasa begitu berat baginya. Walaupun ia tahu itu adalah pemberian yang tulus, Adi merasa tidak pantas menerimanya. Ia berpikir, apa yang harus saya lakukan dengan uang sebanyak ini? Apakah benar saya layak untuk mendapatkannya? Namun, meskipun ada keraguan di hati, Adi juga merasa ada harapan baru yang tumbuh dalam dirinya. Mungkin, ini adalah kesempatan untuk mengubah hidupnya dan keluarganya. Pada suatu pagi yang cerah, Pak Hadi datang kembali ke rumah Adi. Ia tampak berbeda. Kali ini tidak hanya sekadar berkunjung. Setelah saling menyapa, Pak Hadi mengajak Adi duduk di ruang tamu rumah yang sederhana. Pak Hadi memandang sekeliling, memperhatikan keadaan rumah yang cukup usang, namun penuh dengan kebersihan dan kerapian meskipun serba terbatas. Adi yang merasa sedikit canggung, hanya duduk di samping neneknya yang sedang duduk di kursi kayu tua, mengamati Pak Hadi dengan penuh rasa hormat. Adi, kata Pak Hadi, membuka percakapan dengan suara yang lembut. Aku tahu hidupmu penuh dengan tantangan, dan aku bisa melihat betapa keras kamu berusaha. Tetapi, aku ingin kamu tahu, bahwa hidup ini bukan hanya tentang bertahan. Hidup ini tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Aku ingin memberimu sebuah kesempatan, sebuah peluang untuk lebih baik. Adi menatap Pak Hadi, bingung. Ia tidak tahu apa yang dimaksud dengan kesempatan yang dimaksudkan oleh Pak Hadi. Pak, saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan. Saya hanya berusaha membantu nenek dan Aisyah, jawab Adi dengan tulus, meski rasa penasaran mulai tumbuh di hatinya. Pak Hadi tersenyum dan menatap mata Adi dengan penuh perhatian. Itulah yang membuatku semakin yakin. Adi, kamu tidak hanya peduli pada dirimu sendiri, tapi juga pada orang lain. Itu adalah sifat yang langka. Maka dari itu, aku ingin memberikanmu sebuah kesempatan untuk melanjutkan pendidikanmu, untuk mengubah hidupmu dan masa depanmu. Aku ingin kamu pergi ke kota, belajar, dan memperluas wawasanmu. Aku ingin kamu punya kesempatan untuk mencapai lebih dari sekadar bertahan hidup. Adi terdiam sejenak. Ia tidak tahu harus berkata apa. Pendidikan? Pergi ke kota? Semua itu terdengar seperti mimpi yang sangat jauh. Selama ini, ia hanya tahu satu hal, yaitu bagaimana cara bertahan hidup setiap hari, menjalani rutinitas yang sederhana dan penuh perjuangan. Namun, mendengar kata-kata Pak Hadi, Adi mulai merasa ada kemungkinan baru yang terbuka di hadapannya. Ada banyak orang yang ingin membantu kamu, Adi. Lanjut Pak Hadi. Ini bukan hanya soal uang, tapi juga soal memberi kamu akses ke dunia yang lebih besar. Aku ingin kamu tahu bahwa hidup ini penuh dengan kemungkinan, dan jika kamu memiliki kesempatan, kamu bisa meraih lebih banyak dari yang kamu bayangkan. Pak Hadi kemudian mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Aku tahu kamu mungkin merasa bingung, tapi aku ingin kamu menerima ini. Ini untuk biaya pendidikanmu dan kehidupan di kota. Kamu harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Adi memegang amplop itu dengan tangan gemetar. Ia tidak percaya apa yang baru saja ia dengar. Ini bukan sekadar uang untuk membeli sapu. Ini adalah uang untuk masa depannya, untuk masa depan Aisyah dan neneknya. Sebuah kesempatan yang sangat besar, sebuah jalan yang bisa mengubah segalanya. Tapi, Pak, saya tidak tahu apakah saya bisa. Percayalah, Adi, kata Pak Hadi dengan penuh keyakinan. Kamu sudah menunjukkan bahwa kamu memiliki tekad dan hati yang besar. Itulah yang penting.
Aku hanya memberikan kamu sedikit dorongan. Sekarang, tugasmu adalah untuk terus berjalan dan mengambil kesempatan ini. Adi menundukkan kepalanya, menahan air mata yang hampir keluar. Ia merasa sangat beruntung dan terharu. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ada orang yang benar-benar peduli padanya. Bukan karena kasihan, tapi karena melihat potensinya, melihat usahanya yang tak kenal lelah. Saya tidak tahu bagaimana cara mengucapkan terima kasih, Pak, ujar Adi dengan suara serak. Ini lebih dari yang bisa saya bayangkan. Pak Hadi hanya tersenyum, lalu menepuk bahu Adi dengan lembut. Jangan terima kasih pada aku, Adi. Terima kasihlah pada dirimu sendiri. Kamu sudah berusaha dengan keras, dan itu adalah langkah pertama untuk meraih impianmu. Aku hanya memberimu dorongan. Sekarang, yang harus kamu lakukan adalah terus maju. Adi mengangguk, perlahan-lahan merasakan harapan yang tumbuh dalam dirinya. Mungkin hidup mereka tidak akan selalu sulit. Mungkin, justru ini adalah awal dari sebuah perubahan besar. Dengan amplop di tangan dan hati yang penuh harapan, Adi bertekad untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ia tahu, ini adalah titik balik dalam hidupnya, dan ia tidak akan membiarkannya sia-sia. Hari-hari berlalu, dan Adi merasa semakin berat untuk melepaskan beban hidup yang selama ini ia pikul. Uang yang diberikan oleh Pak Hadi telah banyak membantu mereka. Namun Adi tetap merasa bahwa masih banyak yang harus ia lakukan untuk memastikan masa depan Aisyah dan neneknya. Meskipun ia telah menerima tawaran untuk melanjutkan pendidikan di kota, Adi masih belum merasa siap. Setiap malam, ia terjaga memikirkan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi jika ia pergi. Bagaimana dengan nenek? Bagaimana dengan Aisyah? Apakah ia benar-benar bisa menjalani kehidupan baru di kota yang jauh dari rumah? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantuinya setiap malam. Pada suatu sore yang cerah, ketika Adi sedang duduk di depan rumah bersama neneknya, sebuah mobil mewah berhenti di depan gerbang rumah mereka. Adi terkejut dan sedikit cemas. Ia tidak menyangka Pak Hadi akan datang lagi. Selama beberapa hari terakhir, Adi sempat merasa khawatir. Takut jika Pak Hadi menganggapnya tidak cukup berani untuk menerima kesempatan yang telah diberikan. Tetapi ternyata, Pak Hadi tidak datang untuk mengkritik. Ia datang dengan maksud yang jauh lebih besar. Pak Hadi keluar dari mobil dengan senyum ramah dan langkah penuh keyakinan. "Hai, Adi," sapanya dengan hangat, melambaikan tangan ke arah Adi yang sedang duduk di depan rumah. "Kamu baik-baik saja?" tanya Pak Hadi dengan perhatian. Adi mengangguk ragu. "Iya, Pak. Saya baik-baik saja," jawabnya pelan. Pak Hadi melangkah lebih dekat, kemudian duduk di samping Adi. Nenek Adi, yang mendengar suara langkah kaki, turut menyapa, meskipun dengan wajah sedikit bingung. Pak Hadi mulai membuka percakapan, berbicara tentang hal-hal umum, tetapi Adi merasa ada sesuatu yang berbeda dalam cara Pak Hadi memandangnya kali ini. Ada semacam keseriusan yang tak biasa, sesuatu yang membuat hati Adi berdebar. "Adi, aku tahu ini bukan keputusan yang mudah buatmu," kata Pak Hadi sambil menatap serius. "Namun aku ingin kamu tahu, keputusan untuk melanjutkan pendidikan ini bukan hanya untuk masa depanmu, tapi juga untuk masa depan orang-orang yang kamu cintai." Adi menatap Pak Hadi dengan tatapan kosong, kebingungan. "Pak, saya merasa tidak siap. Saya takut meninggalkan nenek dan Aisyah. Bagaimana kalau mereka butuh saya? Bagaimana kalau saya tidak bisa mengatasi semuanya sendirian di kota?" kata Adi dengan suara sedikit gemetar. Ia merasa cemas, tetapi perasaan itu datang dari rasa takut akan perubahan besar dalam hidupnya. Pak Hadi menghela napas panjang dan mengalihkan pandangannya ke arah rumah kecil mereka yang sederhana. "Aku mengerti, Adi. Tidak mudah memang. Apalagi ketika kita merasa bahwa kita adalah satu-satunya harapan bagi keluarga kita. Namun, jika kamu tidak pernah berani mengambil langkah maju, maka kamu akan tetap berada di tempat yang sama, dan itu bukan hidup yang kamu inginkan untuk Aisyah dan nenekmu, kan?" Pak Hadi berbicara dengan nada yang lembut namun tegas. "Kamu sudah menunjukkan bahwa kamu mampu berjuang keras untuk keluargamu. Tapi kamu juga harus ingat bahwa hidupmu adalah milikmu. Adi, kamu tidak bisa hanya hidup untuk orang lain.
Kamu juga harus hidup untuk dirimu sendiri. Adi menunduk, merasa semakin terhimpit oleh kata-kata Pak Hadi. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan Pak Hadi benar, tetapi tetap saja, perasaan khawatir dan takut untuk meninggalkan rumah ini begitu kuat. Pak, saya tidak tahu apakah saya cukup kuat untuk menghadapi semua ini, jawab Adi pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Pak Hadi menepuk pundak Adi dengan lembut. Jangan takut. Nak, hidup memang penuh dengan ketidakpastian. Tetapi justru di sanalah kita menemukan kekuatan kita. Kamu tidak akan pernah tahu seberapa kuat kamu sebenarnya sampai kamu berani melangkah keluar dari zona nyamanmu. Pak Hadi kemudian beralih kepada Nenek Adi, yang sejak tadi hanya mendengarkan dengan seksama. Nenek, saya tahu ini bukan keputusan yang mudah. Namun, saya percaya Adi bisa mencapai lebih banyak dengan pendidikan. Saya ingin membantu agar Adi bisa pergi ke kota dan belajar di sana, agar ia bisa menjadi seseorang yang lebih baik untuk dirinya dan untuk keluarga. Nenek Adi, yang sejak awal tanpa ragu, akhirnya menatap Pak Hadi dengan tatapan yang lebih lembut. Ia mengangguk perlahan, meskipun masih terlihat ada keraguan di matanya. Aku percaya pada Adi, ujar nenek dengan suara yang parau. Aku tahu dia bisa. Tetapi, Adi, kamu harus ingat untuk selalu kembali dan menjaga kami. Kami tidak bisa hidup tanpa kamu. Air mata mulai menggenang di mata Adi, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa perjalanan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib keluarganya. Terima kasih, Pak Hadi. Saya akan mencoba. Saya akan berusaha sekuat tenaga, kata Adi, dengan suara penuh tekad. Pak Hadi tersenyum, puas melihat keberanian Adi yang mulai tumbuh. Itulah yang ingin ku dengar. Adi, aku yakin kamu akan sukses. Pak Hadi beranjak dari tempat duduknya, kemudian dengan hangat mengucapkan selamat tinggal kepada Adi dan neneknya. Aku akan selalu mendukungmu. Adi, ingat, kesempatan ini adalah milikmu. Gunakanlah dengan bijak. Pesan Pak Hadi sebelum meninggalkan rumah mereka. Adi menatap mobil Pak Hadi yang mulai menjauh, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan yang lebih besar untuk masa depan mereka. Beberapa minggu setelah kunjungan Pak Hadi yang penuh makna, kehidupan Adi mulai berubah sedikit demi sedikit. Ia masih merasa ragu, tetapi semangatnya mulai tumbuh kembali. Setiap hari, Adi berusaha lebih keras, tetap menjual sapu dan melanjutkan kehidupannya, meskipun ada keinginan besar dalam dirinya untuk mengikuti jejak Pak Hadi dan melanjutkan pendidikan di kota. Namun, perasaan takut akan kehilangan keluarganya dan meninggalkan desa yang sudah ia kenal begitu lama masih menghantuinya. Suatu sore yang tenang, ketika Adi sedang duduk di teras rumah sambil menggendong Aisyah yang tertidur lelap, Pak Hadi datang lagi. Kali ini, ia datang tanpa pemberitahuan sebelumnya, seperti biasanya. Pak Hadi keluar dari mobil dengan membawa sebuah map kecil yang terlihat sudah agak usang. Ia berjalan mendekati Adi dengan senyuman yang ramah. Adi, aku ingin memberimu sesuatu, katanya dengan nada yang serius namun penuh perhatian. Adi terkejut, meskipun ia mulai terbiasa dengan kunjungan Pak Hadi yang mendadak. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Pak, ada apa? Tanya Adi, sedikit bingung. Pak Hadi tidak langsung menjawab. Ia duduk di samping Adi dan mengeluarkan sebuah kertas yang tampak sudah lama disimpan dengan hati-hati. Kertas itu penuh dengan tulisan yang rapih, namun terlihat sedikit pudar, seakan sudah lama. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi saya, kata Pak Hadi dengan suara pelan. Sebuah surat yang saya tulis untuk diri saya sendiri bertahun-tahun yang lalu, ketika saya sedang berada di titik terendah dalam hidup saya. Adi menatap kertas itu dengan penuh rasa ingin tahu, meskipun ia merasa sedikit ragu. Pak, itu apa? Tanyanya dengan hati-hati. Pak Hadi tersenyum lembut. Surat ini adalah pengingat bagi diriku sendiri. Sebuah janji untuk tidak pernah menyerah. Bahkan saat semua tampak gelap. Aku ingin kamu membacanya, Adi, karena aku merasa kamu juga sedang berada dalam posisi yang sama. Kamu mungkin merasa tak ada jalan keluar. Tapi percayalah, ada selalu harapan di ujung jalan. Dengan rasa penasaran yang besar, Adi menerima surat itu dari tangan Pak Hadi.
Ia memegangnya dengan hati-hati, merasakan ketulusan yang terpancar dari setiap kata yang tertulis di sana. Surat itu berisi kalimat-kalimat yang penuh dengan semangat, tentang bagaimana seseorang bisa bangkit dari keterpurukan dan menemukan kekuatan dalam diri untuk terus maju. Ada kalimat yang sangat sederhana, namun terasa dalam di hati Adi. Kamu tidak pernah tahu seberapa kuat dirimu sampai kamu berani bertahan di saat-saat paling sulit. Adi membalik kertas itu, membaca setiap kalimat dengan cermat. Kata-kata Pak Hadi seperti menyentuh bagian terdalam dari hatinya. Aku tahu ini berat, Adi. Aku tahu kamu merasa terjebak dalam hidup yang penuh kesulitan. Tapi kamu harus ingat satu hal. Kamu adalah pembuat takdirmu sendiri. Jangan biarkan apa yang terjadi di luar sana menghalangi mimpi dan harapanmu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Begitu kira-kira isi surat tersebut. Ada sebuah bagian dari surat yang membuat Adi terdiam cukup lama. Bagian yang mengatakan, kadang, kita harus melepaskan apa yang kita kenal untuk bisa menemukan kehidupan yang lebih baik. Jangan takut untuk mengambil langkah besar, karena setiap langkah yang kamu ambil akan membuka pintu kesempatan baru. Adi menatap Pak Hadi, yang tampak sangat serius dan penuh harapan. Pak, ini sangat berharga bagi saya. Saya merasa, kata-kata ini seperti pesan yang saya butuhkan untuk bisa maju, kata Adi dengan suara penuh rasa terima kasih. Pak Hadi tersenyum lebar. Matanya menyiratkan kebanggaan. Aku ingin kamu tahu, Adi. Aku percaya kamu bisa mencapai lebih banyak dari yang kamu bayangkan. Jangan pernah takut untuk mengejar impianmu. Adi menyimpan surat itu dengan hati-hati di dalam tas kecilnya. Meskipun ia masih belum sepenuhnya yakin dengan masa depannya, surat itu memberi semangat baru dan harapan bahwa apapun yang terjadi, ia tidak sendirian. Dengan surat itu, ia merasa seakan ada kekuatan luar biasa yang memberinya dorongan untuk bertahan dan berjuang lebih keras lagi. Meskipun perasaan takut dan ragu masih ada, Adi merasa bahwa hidupnya mungkin benar-benar bisa berubah. Pak Hadi berdiri, bersiap untuk pergi. Sebelum melangkah, ia menatap Adi sekali lagi dan berkata, "Ingat, Adi, kesempatan itu ada di tanganmu. Aku hanya bisa memberi petunjuk. Tapi kamu yang akan menentukan langkah selanjutnya. Jangan ragu, percayalah pada dirimu sendiri." Adi mengangguk dengan penuh tekad. "Terima kasih, Pak Hadi. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Pak Hadi tersenyum, memberikan satu pelukan singkat pada bahu Adi sebelum melangkah pergi. Adi menatapnya hingga mobil itu menghilang di tikungan jalan, dengan hati yang penuh harapan. Kini, ia merasa siap untuk menghadapi tantangan hidupnya. Hari-hari berlalu dengan kecepatan yang berbeda bagi Adi. Beberapa hari setelah menerima surat dari Pak Hadi, Adi mulai merasakan perbedaan dalam dirinya. Surat itu bukan hanya selembar kertas, tetapi seperti sebuah kunci yang membuka pintu harapan dalam dirinya. Setiap kali ia merasa ragu atau lelah, ia membaca kembali kata-kata dalam surat itu, menemukan kekuatan baru yang membuatnya lebih mantap untuk melanjutkan langkahnya. Ia merasa tidak lagi sendirian dalam perjuangannya. Ada semangat yang mengalir melalui surat itu, memberi arah yang jelas bagi hidupnya. Meski begitu, Adi tidak langsung mengambil keputusan besar. Ia masih sering mengunjungi rumah-rumah di desa, menawarkan sapu, dan melakukan segala sesuatu yang ia bisa untuk membantu neneknya dan merawat Aisyah. Namun, ada perubahan kecil dalam cara pandangnya. Ia tidak lagi melihat dunia ini sebagai tempat yang penuh dengan batasan, tetapi sebagai tempat yang penuh dengan kemungkinan. Setiap pagi, Adi merasa lebih semangat, seolah ada tujuan baru yang harus ia capai. Suatu hari, saat ia sedang mengantarkan sapu ke rumah seorang tetangga, Pak Hadi datang kembali. Kali ini, ia tidak datang dengan mobil mewahnya, melainkan dengan sepeda motor tua yang terlihat sudah cukup berumur. Namun, wajah Pak Hadi tetap tampak cerah seperti biasanya. Ia menyapa Adi yang sedang duduk di depan rumahnya sambil menggendong Aisyah. "Adi, kamu sehat?" tanya Pak Hadi dengan senyum lebar. "Saya datang untuk melihat bagaimana kabarmu." Adi merasa sedikit terkejut, namun senang bisa bertemu lagi dengan Pak Hadi. "Sehat, Pak. Terima kasih sudah datang," jawab Adi dengan jujur. Meski pertemuan mereka terasa sederhana,
Ada sesuatu yang membuat Adi merasa sangat dihargai. Pak Hadi duduk di samping Adi, dan mereka berbicara beberapa saat tentang kehidupan sehari-hari. Adi merasa nyaman berbicara dengan Pak Hadi, apalagi setelah surat yang telah memberinya kekuatan baru. Pak Hadi mulai berbicara tentang perjalanan hidupnya, bagaimana ia dulu memulai semuanya dari bawah, berjuang keras untuk mencapai apa yang ia miliki sekarang. Dulu, saya juga seperti kamu, Adi, kata Pak Hadi. Saya harus bekerja keras untuk setiap langkah yang saya ambil. Tapi satu hal yang selalu saya yakini, yaitu jangan pernah berhenti berusaha. Karena kita tidak pernah tahu seberapa dekat kita dengan kesuksesan. Adi mendengarkan dengan seksama, merasa semakin terinspirasi oleh cerita Pak Hadi. Saya ingin memberitahu kamu sesuatu, Adi. Saya tahu ini mungkin terdengar menakutkan, tapi inilah saatnya untuk mengambil langkah besar, kata Pak Hadi dengan lebih serius. Saya ingin kamu serius mempertimbangkan untuk melanjutkan pendidikan di kota. Aku tahu itu tidak mudah, tapi percayalah, itu akan menjadi investasi terbaik untuk masa depanmu. Adi merasa hatinya berdebar. Perasaan takut dan ragu kembali muncul, tetapi kali ini ia merasa lebih kuat untuk menghadapinya. Surat yang ia terima dari Pak Hadi dan kata-kata bijak yang selalu mengalir dari pria itu membuatnya merasa ada sesuatu yang lebih besar menunggunya di luar sana. Pak, saya tidak tahu apakah saya cukup siap. Tapi, saya akan mencoba, jawab Adi dengan penuh keyakinan, meskipun suaranya sedikit bergetar. Pak Hadi tersenyum lebar, seolah tahu betul bahwa Adi sedang berada di titik balik hidupnya. Itulah yang aku inginkan, Adi. Kamu sudah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Jangan ragu lagi. Keputusan itu ada di tanganmu, dan aku yakin kamu akan sukses. Setelah beberapa lama berbincang, Pak Hadi berpamitan. Sebelum pergi, ia memberikan sebuah amplop kecil kepada Adi. Ini untukmu, Adi, untuk memulai perjalananmu, katanya sambil tersenyum. Adi menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu apa yang ada di dalamnya, tetapi ia merasa sangat berterima kasih. Setelah Pak Hadi pergi, Adi duduk sejenak di depan rumah, memandang amplop yang baru saja diberikan padanya. Hatinya penuh dengan campuran perasaan. Ia merasa cemas, takut akan perubahan besar yang akan terjadi dalam hidupnya, namun juga ada rasa percaya diri yang tumbuh dalam dirinya. Ia tahu, meskipun jalan yang harus ditempuh tidak akan mudah, itu adalah langkah pertama untuk mencapai hidup yang lebih baik. Aisyah yang sedang bermain di depan rumah menghampirinya, mengalihkan perhatian Adi dari amplop itu. Adi tersenyum dan memeluk adiknya erat. Ia berjanji dalam hati, bahwa apapun yang terjadi, ia akan terus berjuang. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Aisyah dan neneknya. Kini, ia merasa ada cahaya di ujung jalan yang selama ini ia jalani. Hari-hari setelah pertemuan dengan Pak Hadi berlalu dengan cepat. Adi merasa semakin mantap dengan keputusan yang telah ia buat, meskipun perasaan takut dan keraguan masih mengintai di dalam hatinya. Amplop yang diberikan Pak Hadi masih tersimpan rapi di dalam tas kecilnya, tetapi ia merasa belum siap untuk membuka dan melihat apa yang ada di dalamnya. Ia lebih memilih untuk fokus pada apa yang harus ia lakukan sehari-hari, menjaga nenek, merawat Aisyah, dan terus berusaha memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, di dalam hatinya, ada sebuah perubahan yang mulai tumbuh. Sebuah tekad untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Pada suatu sore yang tenang, saat Adi duduk di teras rumah bersama neneknya yang sedang menganyam, ia mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Pak Hadi kembali. Adi terkejut dan sedikit cemas. Ia tahu Pak Hadi datang bukan tanpa alasan. Kali ini, Pak Hadi tidak datang dengan motor tua, melainkan dengan mobil mewah yang selalu ia naiki. Dari dalam mobil, Pak Hadi keluar dengan senyum ramah, dan untuk sejenak, Adi merasa ada sesuatu yang berbeda dengan pria itu. Ada semacam ketenangan dalam diri Pak Hadi yang membuat Adi merasa lebih tenang. Adi, Pak Hadi memanggil dengan lembut. Saya ingin berbicara denganmu. Adi yang sedang duduk bersama neneknya mengangguk dan berdiri untuk mendekat. Ada apa, Pak? Tanya Adi dengan hati-hati. Pak Hadi tersenyum dan duduk di sampingnya,
Sementara Aisyah yang sedang bermain di tanah mendekat, tertarik dengan kedatangan Pak Hadi. "Saya datang untuk memberitahumu sesuatu yang penting, Adi," kata Pak Hadi, masih dengan senyum hangat. "Saya tahu ini bukanlah keputusan yang mudah bagimu. Namun, saya ingin kamu tahu bahwa keputusan ini akan sangat berpengaruh pada hidupmu dan masa depanmu." Adi menatap Pak Hadi dengan mata yang sedikit bingung, namun rasa ingin tahu mulai mengalahkan rasa takutnya. "Pak, apakah ini tentang sekolah?" tanya Adi, suara sedikit gemetar. "Apakah saya benar-benar harus pergi ke kota?" Pak Hadi mengangguk, lalu menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Adi, saya ingin kamu tahu bahwa keputusan untuk melanjutkan pendidikan bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang kamu cintai. Kamu tahu, Adi, kamu sudah menunjukkan semua yang saya harapkan. Kamu memiliki hati yang besar, tekad yang kuat, dan cinta yang luar biasa untuk keluarga. Itu adalah kualitas yang sangat jarang dimiliki oleh anak muda seumurmu." Adi terdiam, mendengarkan setiap kata Pak Hadi dengan seksama. Ia merasa sebuah beban yang selama ini ia pikul terasa sedikit lebih ringan. "Pak, saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah saya pergi," kata Adi pelan. "Saya takut meninggalkan Nenek dan Aisyah. Mereka membutuhkan saya." Pak Hadi tersenyum dengan penuh pengertian. "Saya mengerti perasaanmu, Adi. Itu wajar. Tetapi, percayalah, Aisyah dan nenekmu akan selalu mendukungmu, meskipun jarak memisahkan kalian. Keputusan ini bukan untuk meninggalkan mereka, tetapi untuk memberikan mereka masa depan yang lebih baik." Pak Hadi kemudian mengeluarkan surat kecil dari sakunya, membuka dan menunjukkan kepadanya sebuah dokumen. "Ini adalah beasiswa untukmu, Adi. Kami sudah mengurus semuanya. Kamu akan mendapatkan bantuan penuh untuk biaya pendidikanmu di kota, serta tempat tinggal dan segala yang kamu butuhkan." Adi menatap surat itu dengan mata terbuka lebar, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. "Tapi, Pak, saya tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih." Pak Hadi menepuk bahu Adi dengan lembut. "Tidak perlu terima kasih, Adi. Ini bukan tentang uang. Ini tentang masa depanmu. Ini tentang kesempatan yang kamu layak dapatkan. Semua yang kamu butuhkan ada di tanganmu sekarang. Saya hanya memberikan dorongan kecil, sisanya adalah usaha kerasmu." Adi merasa hatinya penuh dengan rasa terharu. Ia menggenggam surat itu erat-erat, seperti menggenggam harapan yang selama ini ia pendam. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa hidupnya mungkin akan berubah. Ia melihat ke arah neneknya, yang sejak tadi hanya duduk diam, memandangi mereka berdua dengan mata yang penuh harapan. "Nenek," kata Adi dengan suara bergetar, "saya akan pergi, saya akan belajar di kota. Tapi saya janji akan kembali untuk kalian. Saya akan berusaha sekuat tenaga." Nenek Adi menatapnya dengan mata penuh kasih sayang, lalu mengangguk perlahan. "Kamu sudah dewasa, Nak. Jangan takut untuk mengejar impianmu. Nenek dan Aisyah akan selalu mendukungmu." Air mata mulai mengalir di pipi Adi, namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan dan harapan. Ia tahu, inilah saatnya untuk memulai perjalanan baru, perjalanan yang penuh dengan tantangan, namun juga peluang. Pak Hadi tersenyum dan berdiri. "Aku tahu kamu akan sukses, Adi. Jangan pernah menyerah, dan teruslah berusaha. Hidup ini penuh dengan kemungkinan, dan kamu baru saja membuka pintu itu." Adi berdiri dan memandang Pak Hadi, merasakan kekuatan yang baru tumbuh dalam dirinya. "Terima kasih, Pak. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini." Dengan tekad yang kuat dan hati yang penuh harapan, Adi siap menghadapi dunia yang lebih besar di luar sana. Beberapa bulan setelah itu, kehidupan Adi di kota mulai berjalan. Awalnya, ia merasa sangat terasing dan cemas. Kehidupan baru dengan segala kemewahan dan kenyamanan yang ada di sekitarnya begitu berbeda dengan kehidupan sederhana yang selama ini ia jalani. Adi tinggal di sebuah kos kecil yang disediakan oleh beasiswa yang diberikan Pak Hadi. Setiap pagi, ia berjalan menuju kampus dengan semangat yang tidak pernah padam, meskipun rasa rindu pada nenek dan Aisyah seringkali datang menghampiri.
Adi tidak pernah merasa sepenuhnya nyaman di kota. Namun, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil. Hari demi hari, Adi beradaptasi dengan dunia baru yang penuh dengan tantangan dan peluang. Ia belajar dengan giat, mengikuti berbagai kegiatan di kampus, dan mulai bertemu dengan banyak teman baru. Walaupun ia merasa kesepian di awal, perlahan ia mulai menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka banyak pintu yang sebelumnya tidak ia bayangkan. Setiap kali ia merasa lelah atau ingin pulang, ia teringat akan surat yang diberikan Pak Hadi dan kata-kata bijak yang selalu mengingatkannya untuk tidak pernah menyerah. 1 tahun kemudian, Adi sudah berada di posisi yang berbeda. Ia tidak hanya berhasil menyelesaikan semester pertamanya dengan nilai yang memuaskan, tetapi ia juga mulai mendapatkan penghargaan atas kerja kerasnya. Ia merasa bahwa hidupnya semakin dekat dengan impian yang selama ini hanya ia impikan. Namun, meskipun segala pencapaian ini terasa luar biasa, ada satu hal yang selalu ada di pikirannya, keluarga. Setiap malam, ia selalu menelepon Nenek dan Aisyah, mendengarkan kabar dari mereka, dan berbicara tentang bagaimana kehidupannya di kota. Meski jarak memisahkan mereka, Adi merasa bahwa ikatan mereka tetap kuat. Suatu hari, setelah mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke perusahaan tempat Pak Hadi bekerja, Adi merasa lebih yakin tentang masa depannya. Pak Hadi, yang selalu memberikan dukungan penuh padanya, kembali mengingatkannya. Ini baru awal, Adi. Kamu bisa lebih dari yang kamu bayangkan. Jangan pernah berhenti berusaha. Adi tersenyum, merasa lebih percaya diri. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah berkat keberanian yang ia ambil. Ia tidak lagi takut akan masa depan. Setiap langkah yang ia ambil sekarang terasa lebih ringan, karena ia tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidupnya adalah bagian dari perjuangan yang akan membawanya menuju kebahagiaan yang lebih besar. Namun, meski Adi mulai merasa bahwa ia sedang meraih kebahagiaan, ia menerima kabar yang membuat hatinya kembali berat. Neneknya jatuh sakit. Meskipun tidak ada yang terlalu serius, Adi merasa cemas dan merindukan rumah. Ia tahu bahwa meskipun kehidupannya di kota sedang berjalan dengan baik, keluarganya tetap menjadi bagian terbesar dalam hidupnya. Tanpa ragu, Adi memutuskan untuk pulang ke desa. Ia ingin berada di sana untuk Nenek dan Aisyah, yang selama ini ia tinggalkan. Saat Adi tiba di rumah, ia menemukan neneknya sedang duduk di kursi kayu tua yang sudah sering digunakan selama bertahun-tahun. Aisyah berlari mendekat, memeluknya dengan erat, dan Adi merasakan kehangatan yang selama ini ia rindukan. Nenek tersenyum melihat Adi, meskipun dengan mata yang agak lelah. "Kamu sudah kembali, Nak," katanya dengan suara lembut, penuh kasih. "Kami baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir." Adi duduk di samping nenek dan merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa hidupnya akan selalu terhubung dengan mereka, meskipun ia kini berada di jalan yang berbeda. Tidak ada tempat yang lebih berharga daripada berada di samping orang-orang yang kita cintai. Pak Hadi yang mengetahui kepulangan Adi, mengunjunginya di rumah. "Aku bangga padamu, Adi," katanya dengan senyum lebar. "Kamu telah menjalani perjalanan yang luar biasa. Sekarang, waktunya untuk melanjutkan perjalanan itu, tidak hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk keluarga yang telah mendukungmu." Adi mengangguk penuh rasa terima kasih, merasa bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. "Saya akan terus berjuang, Pak, untuk Nenek, untuk Aisyah, dan untuk semua yang saya cintai," ujarnya dengan penuh keyakinan. Dengan tekad yang lebih kuat, Adi melangkah maju, membawa segala pembelajaran dan pengalaman yang telah ia peroleh. Ia tahu, hidup ini adalah perjalanan panjang yang penuh dengan ujian, tetapi juga penuh dengan harapan. Dengan semangat yang tidak pernah padam, Adi melanjutkan langkahnya, siap menghadapi masa depan dengan kepala tegak, tanpa rasa takut, karena ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik.